Minggu lalu kita ah, sampai mana ini udah oh ini ya, oke. Jadi kita sudah install ini ya, Pavia minggu lalu ya. Kita buka aja, dibuka nih yang ada 2 nih, ada CLI ini command command line interface, jadi pakai command line. Kalau yang pakai tampilan Windows, graphical interface itu yang GUI nih, jadi kita pilih yang GUI aja ya. Nah, ini pertama ini saya keluar warning-warning karena ini saya ah, ah, bekas yang lama. Jadi ini bekas yang lama. Jadi karena udah saya uninstall, jadi dia nggak bisa nemu ini. Nah, cuma sebelum kita mulai kita perlu ini ya uh, add subfolder yang udah kita ekstrak minggu lalu ya. Cruise itu, yang cruise ini kan kita ekstrak ya ke folder tertentu. Ini kita perlu add ke dalam pathnya si Octave. Caranya itu kita tinggal di Octave ini ada file, edit, diklik kiri atas ini ada edit, diklik terus di bawah ini nomor 2 dari bawah ada set path ya. Kita klik ini set path-nya. Nanti dia keluar pop-up window ini ya. Tapi kita pelan-pelan ya, sampai sini semua udah bisa keluar window-nya, pop-up window-nya ini. Sudah, Udah, Pak? Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, Udah, Pak. kita add directory, tapi klik yang panah drop down-nya ini, panah ke bawahnya ini. Add directory, sini kita klik, terus kita pilih yang paling bawah ya, directory with subdirectories. Udah gitu nanti dia buka ini ya, Explorer-nya untuk pilih directory yang mau kita add ke path-nya si Octave ya. Nah, kita pilih directory tempat kita ekstrak file yang kita download minggu lalu ya. Nah, minggu lalu itu saya taruh di sini. 2024 foto. Nah, ini saya taruh di sini, kita add yang folder cruise ini. Pilih folder aja kita. Kemudian kita select folder. Nah, ini dia udah add, nanti dia keluar ada warning ini ya. Kalian keluar nggak? Keluar warningnya juga. Keluar, Pak. Ya, warningnya ini karena ada konflik ya, dia konflik sama built-in functionnya si Octave nih. Jadi kayak apa nih, is complex, terus refresh, rotate ini help start ini semua kok ada konflik sama built-in si Octave. Nah, caranya kita bisa
bisa apa? Rename yang apa? File-file ini yang di Cruise Toolbox supaya dia nggak sama dengan apa built-in functionnya si Octave ya. Ininya caranya kita balik aja ke folder tempat kita ekstrak si toolbox-nya itu. Ada di sini kan ya. Nah ini kalau dilihat nih kan ada di folder namanya Z Legacy Utilities Old gitu ya, yang file pertama tuh. Jadi kita sini kita pergi ke Z Legacy Utilities Old, terus cari file namanya is complex ya, is complex ini. Udah ketemu semua filenya? Sudah, Pak. Saya nggak pakai Udah. .m-nya, Pak ya? Kenapa? Nggak ada .m-nya ya? Oh, kalau nggak ada .m-nya mungkin view-nya perlu diganti Mas. Ini saya details kalau saya pakai Oh, kalau kalau saya pakai list kayaknya dia nggak dia keluar juga. Saya pakai ini details. Jadi supaya extensionnya di ini nih ini file name extension. Jadi kalau ini nggak dicentang, nah ini dia nggak ada .m. This is your file name extension. oh ya. Semua udah ketemu. Kalau udah kita rename aja ini filenya, kita rename. Kita rename. Biasanya saya rename depannya ini saya kasih underscore aja udah gitu. Jadi namanya tetap cuma depannya dikasih underscore biasanya. Terus ada file lain lagi, refresh. Masih di folder yang sama. Nama filenya refresh. Jadi kita sekarang cari refresh. Nah ini. Refresh. Sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu ini sama kita rename filenya kasih depannya kasih underscore. Ada beberapa lagi nih. Satu lagi rotate.m di folder yang sama namanya rotate. Itu yang ini ya. Rotate sama kita rename juga kasih underscore aja depannya. Oke. Rotate. Kita lihat lagi bis rotate help.m. Udah semua sampai rotate. Kalau udah berikutnya yang file help. Sorry, help. Gimana nih? Helpnya, oh seismic old di folder yang beda sekarang. Semua sudah yang di under utilities old ini? Sudah, Pak. Sudah ya, kalau udah kita pindah, kita naik ke folder atasnya di Z Legacy, ke folder namanya seismic old ini. Seismic old di sini ada help. Help ini kita rename juga ya. Kasih underscore aja depannya.
Kalau udah terus start, file start namanya start. Cari start ini ya. Di folder yang sama masih di seismic old. Udah start namanya, kita rename juga. Oke. Start terus. Oh, poly area, pindah ke folder lain. Udah, semua yang di folder seismic old udah semua diganti. Udah, kalau udah kita ganti. Sebentar, Pak. Oke. Saya malah klik buka tadi. Sorry. Kenapa? Kebalik. Tadi waktu rename saya ngeklik double jadi buka gitu, Pak. Oh. Kalau saya dibuka di rename aja. Sudah, Pak. Ya. Sekarang file. Ya. Berikutnya ada di folder geometrik ya. Jadi kita pindah ke folder lagi, kita naik ke geometrik. Namanya apa filenya tadi? Poly area. Poly area. Nah ini poly area, kita rename aja si underscore. Terus polyint di folder yang sama, masih di folder geometrik. Polyint itu yang ini. Rename. Terus oh, utilities. Udah, kita pindah folder lagi. Udah semua yang di geometrik. Benar, Pak. Untuk yang polyinn itu pakai T atau D, Pak? Pakai T ya? Pakai T, polyint. INT. Oke. Oke. Udah, kalau udah semua di folder ini, kita pindah lagi ke folder utilities. 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 Naik lagi ya. Ini naik lagi ke utilities. Jadi nggak di bawah Z Legacy ya. Oke. Ya, jadi naik lagi di cruise utilities. Filenya namanya kurtosis. Kita rename. Kurtosis. Kemudian satu file lagi namanya skewness. Di folder yang sama. Skewness ini.
Udah ya? Oke, udah semua. Kalau udah kita tutup aja nih. Staffnya kita buka lagi. Yang GUI ya. Nah, ini saya masih ada yang ini nih. Saya buang dulu ya sebentar. Oh, saya ini ada bekas yang lama nih. Sebentar ya. Saya buang dulu. Ya, ada yang lama ini. Ini kalian nggak perlu ya, saya karena ada bekas yang kuliah dulu dia nggak nemu directory. Karena udah saya delete. Jadi yang ini harus saya buang dulu. Yang lama. Itu setelah pilih folder itu di save atau di apa reload atau Yang mana, Mas? setelah select folder itu di save, reload, revert atau close? Yang ini tadi? Yang ini tadi? Iya, Oh, pilihannya mana? udah di add tadi terus di save aja, nggak apa. Save di close. Oke. Saya ini kok masih tiga. Ini masih ada yang ini, masih ada yang nyantol. Saya ada yang nyantol ya. Yes. Ini 1, 2, 3. Tadi ngerubahnya dengan cara yang sama ya, Pak? Edit this config. ke sini. Oh, ini sih. Sorry, ini Pak, saya harusnya saya buang aja nih. Yes, tutup lagi. Nah, oke. Udah, nggak ada. Punya saya ada yang nyantol masih. Ada yang nyantol. Kalau nyantol itu mungkin tadi apa, Octave RC itu ada nggak di, jadi kalau buka ini ada file Octave RC itu tadi kayak punya saya. Oh, ada dibuang aja, Mas. Octave versi itu ya, Pak ya? Itu di delete aja, dibuang. Itu yang di mana, Itu. Pak? Yang di Hmm? Octave tadi di mana sebelah mana? Apanya? Di sini di tempat kalau begitu buka ada file namanya Octave RC nggak di situ?
Ada, Pak. Kalau iya dibuang aja itu. Octave Octave RC ya. Itu dibuang aja kalau enggak udah tutup, buka lagi, terus kita coba ketikkan ini ya. Well, sorry. Dari command window-nya. Kalau udah ini semua kita load says oh nggak ada. Oke. Saya belum ini ya. Oh belum saya save. Oh tadi saya tuh belum saya save makanya. Ya, oke. Oke itu yang masih yang lama. Octave RC ya. Kalau udah oh dia sepat ini ke oh cruise-nya belum ya. Oh tadi saya belum save. Oke saya tadi belum save. Oke saya ulang. Saya ulang punya saya. Tadi saya belum save ya. Tutup aja. Ke sini ini kan select. Nah, ini save dulu harusnya. Ya, saya tetap keluar yang komen promnya itu. Iya sama ini soalnya ada yang belum diganti. Sorry ini yang utilities bukan yang old-nya ya, yang utilities aslinya apa ini? Ya, ada yang belum diganti juga nih. Is complex di sini ya. Jadi di sini is complex-nya belum diganti. Nanti kita gantinya yang di old ya. Di sini ada like ada juga. Sorry, ini diganti juga. Jadi kita rename juga yang di sini yang di under utilities ya bukan utilities old. Tadi yang kita ganti yang utilities old. Kita rename dulu masih ada konflik nih. Terus statnya juga di seismic bukan seismic old. Jadi kita naik satu folder ke seismic. Ini ada filenya stat. Yang ini kita rename juga nih. Tadi yang kita rename baru yang di old-nya. Oke, terus start. Kok saya nggak ada Pak ya? Start. Hmm? Oh ya, sorry ada start Di folder ini seismic ya. seismic ya. Iya. Start terus is complex. Udah. Harusnya udah sih. Coba kita tutup dulu. Buka lagi. Sorry. Terakhir itu start.m itu ya Pak? Iya, Oke siap. start sama apa tadi?
Udah nggak ini, sorry, udah nggak config ya. Oke, kalau udah nggak keluar warning-warningnya, aduh, kita coba ketik plot size. Harusnya keluar tampilan ini ya. Nah, keluar gambar kayak gini. Coba Pak, tulisannya barusan Pak. Apa? Perintahnya apa barusan? Nggak Oh, kelihatan itu ini ketutup. plot size. Oke. Di sini di bawah juga ada comment historinya nih kalau kelihatan plot size. Sudah keluar tampilan Oh iya, keluar Pak. legal ini. Tapi saya tetap harus menuliskan di warna hitam itu Pak, yang layar warna hitam bukan langsung di genunya ya? Ada Gimana, Mas? pilihan yang lain mungkin? Punya saya itu menampilkan nggak bisa nulis langsung di command Windows-nya punyanya genunya itu Pak. Di ini. Jadi ya kayak keluar command prompt-nya gitu. Itu di avoid aja, Gimana? Mas. Apa Gimana di maksudnya nggak pilihan? bisa nulis di sini? Iya, nggak bisa jadinya nulis kita langsung di buka situ. yang GLI tapi tampilannya kayak kita pakai yang Call Tab CLI, Pak. Iya Pak, gitu Pak. Oh, enggak, ini bukanya yang ini, yang GUI nih. Iya, Pak, Iya tapi Pak, saya tampilannya ke CLI baliknya, sama. kayak pakai command Saya prompt. buka GUI pun sama, pakai command prompt akhirnya. Nggak keluar. Yang Dikeluarin editnya dulu. harus tetap pakai command prompt, Pak. Nggak bisa langsung di Oh, jadi editor. kalau Saya coba keluarnya 2 kali. begini. Sorry. Keluarnya kayak gini. Iya, betul Pak. Oh, ini di ininya biasanya sebentar. Kalau itu Saya buka, close ikut ketutup aplikasinya. iya, harus di force. Jadi di eh, Pak di tools ya. kalau yang GUI ini keluarnya juga gitu. Iya, Pak. Harus di apa? Force ininya apa? Ini di Windows kan ya? Iya, di Iya Windows. Pak. Terus, kalau yang GUI ini harusnya keluarnya gini sih sebentar. Ada Francis. Oh, bisa Pak ketemu Pak. Pakai di tools terus di Windows show editor Mbak. Coba Mbak. Di sini sebentar ya, saya ketik apa. Ini kan ada app. Gini aja kalau nggak ini open file location ya. Nah, sini kan ada Saya 2 nih. barusan saya coba di ininya Pak, di Octave-nya itu di pilihan Windows-nya yang itu window. Terus nanti di klik window-nya kan ada pilihan show command window. Ini. Iya, Nah, itu klik show editor Mbak. Ctrl Shift 4 kalau nggak. Nanti editor mah bisa ini. langsung masuk. Command Bisa window langsung ini masuk kan. ke situ Mbak. Ya, jadi nggak perlu ke ini lagi. Jadi nggak perlu ke command prompt lagi. Barusan ketemu kayak gitu. So, apa Oh, Mas? tadi Mas? Mohon maaf. ininya dinyalain Mbak, nih show editor Oh. ini. Ya, show editor itu. So, editornya Diklik. Nanti Oh ya, sampai oke. ada tanda Ya, ya, ya. centangnya. Bisa masuk kan Mbak? Ya, ya, bisa, bisa. Nah, jadi kalau kita ketik apa itu tadi ini plot size, ini keluar gambar ini ya semua ya. Udah ya.
Gambarnya nggak harus sama sih, tapi kayak gini semua tampilan. Oke, udah semua. Kalau udah kita bisa coba mulai latihannya ya. Latihan 1. Oh, ini sebelum ini yang latihan yang ini dulu ya, yang ini. Kita ke folder ini ya. Sekarang defaultnya kalau kita buka kan kita ke C user kita ya. Kita pergi ke folder tempat kita ekstrak file latihan kita ya. Jadi kemarin kan kita ada 3 folder ini nih. Folder apa? Ini nih. Kita pergi ke folder exercise ya. Folder exercise. Jadi sini saya taruhnya di tadi bukan di C, tapi di ya taruh di OneDrive. Oke, kita ke folder tempat ekstrak itunya ya. Saya taruh sini. Tempat. Saya taruh di sini ya. Kita ke folder exercise. Per 1. Bentar Pak, ketemu Pak. Oke, udah ya. Belum Pak. Oke, terus kita ketik di sini load titik garis miring titik nih berarti maksudnya kita ke folder ke atas ya, ke folder sebelumnya. Jadi kita ke satu folder di atas, satu lagi di atas ya. Jadi kita dua folder di atas ya. Maksudnya gitu ya. Terus kita masuk ke dalam folder data ya. Nama filenya yang kita load clown.mat. Nah, perhatiin di sini keluar ada 4 variabel baru ya. Jadi begitu kita load clown-nya ini. Jadi kalau tadinya ini kan saya clear dulu ya, saya kosongin ya. Aslinya kan gini ya, kosongan ya workspace-nya nih. Jadi ini kan workspace ini untuk ngasih tahu ada variabel apa aja yang di load ke dalam memori gitu. Jadi kalau kita load tadi file clown.mat ini, kita enter, dia keluar ada 3 variabel di sini ya. Jadi si clown ini isinya ada 3 variabel, yaitu variabel X besar ya, X kapital, formatnya adalah double ya, double ukuran dimensinya atau ukuran matriksnya adalah 200 kali 320, berarti dia
si X ini dia punya 200 baris dan 320 kolom. Maaf Pak, kok saya ini apa ya? Ada errornya, parse error dia bilang. Error. Tulisannya apa errornya? Parse error, terus ada syntax error. Sintaks biasanya salah ketik, salah tulis, salah typo kalau sintaks error itu. Load, Load titik. spasi titik ya, bukan koma ya. Titik Oh, garis miring titik data D-nya besar ya. load dot map. Ya, Sama aja Pak. sama. Oke. Mau coba share screen atau apa? Saya lihat. Saya share dulu. Ya, saya Mas Sabda. Mau Udah kelihatan belum Pak ya? udah. Load, spasi Mas. Jadi load pakai spasi. Load spasi dulu. Titik garis Spasi miring lagi, Pak. titik. Enggak pakai spasi. Garis miring data clown C-nya kecil ya. Clown titik. Oke. Nah, oke ya. Kalau sintaks itu biasanya ada typo, Mas. Ada. Makasih Pak. Ya, ini dipisah ya, jadi pakai spasi karena load ini adalah komennya, sedangkan titik-titik ke sana ini adalah parameter atau variabel ya, jadi dipisahkan. Setiap Kalau perintah kalian itu seperti Pak ya? Itu Pak ya berarti ya? Setiap Kenapa? perintah spasi dulu ya berarti ya Pak ya? Perintah spasi terus Oh. apa yang mau kita load gitu, parameter atau variabel apa yang mau kita load, kita mau load file ini gitu maksudnya. Kalau mau tahu ini bisa diketik juga, kita help itu berarti kita tampilkan help dia akan tampilkan cara pakai perintahnya. Jadi kalau kita help load gini, nanti dia keluarin ini. Jadi untuk load ini adalah built-in function ya. Ini jadi dari Octave-nya. Jadi penggunaannya load terus nama filenya. Load atau pakai option parameter baru nama file gitu. Jadi ini di sini load terus ini nama filenya nih. Yang titik 2 ke sana ke kanan itu nama file sebetulnya. Gitu ya. Oke, kalau kita lihat udah berarti kita punya 3 variabel X, caption sama map ya. Nah, si X ini sebenarnya adalah kalau kita lihat, sorry. Maaf Pak Beb. Yuk. Saya kok jadi enable to find file ya? Oh. Tempatnya di sini udah benar. Ngetik momennya harus dari posisi folder yang ini, course 1 ini. Exercises course 1. Ngetik komen ini tadi. Udah Mbak, udah di posisi sini, folder ini. Kadang harus di gini nih, kalau kita cuma ganti dari drop down ini gitu. Ini udah ganti sih. Jadi kita harus benar-benar masuk. Jadi kadang ada yang gini nih. Dia klik course 1-nya gitu. Jadi dia berasa udah di course 1 karena udah diklik gitu. Tapi ini belum masuk sebenarnya. Jadi
Ini cuma ke highlight aja, tapi kita belum masuk ke folder ini Core 1. Jadi harus di double klik sampai keluar isi file folder di Core 1 itu. Udah bisa Mbak? Tadi coba kok nggak ada ya. Masih nggak ada? Sebentar. Masih nggak bisa? Hmm. Mau coba share screen? Saya ini dulu. Aduh, Masya Allah. Coba. Nggak ada isinya Core 1. Kosong. Kosongan, kok kosongan ya? Coba di share aja screen-nya Mbak. Biar bisa Sebentar. dibantu. Oh. Oh, filenya kosong ya? Iya. Oh, coba diekstrak ulang aja kalau gitu. Oh, oke sih. Oh, ini bukan open directory, jangan open directory. Oke. Sebentar. Di cancel aja ini. Di open directory-nya cancel aja. Yang itu. Close. Nah, Oh, bukan dari sini. Tapi dari bawahnya itu Mbak, file browser itu. Sekarang kan Mbak Rina di oh, C user. oke, siap, 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 siap. Ini ke tempat extraction-nya di sini, ditaruh di Oh, di mana filenya gitu tadi. ya? Filenya ditaruh di mana dokumen biasanya ya. Dokumen. File extraction-nya tadi di Oh, nggak ada. Oh, nggak ada sih, Pak. ini di Saya ekstrak sebelah ulang kiri aja tuh. sih. C kuliah metode. Di C berarti naik dulu Mbak, itu bukan di user, naik di klik kanannya ya. Itu ke C aja. Yang ini ya, Pak ya? Nah, iya betul sini. Jadi sini ke command window-nya terus di load tadi. Command window-nya aja, nggak usah dibuka file ini satu. Tutup nggak apa-apa ini, Pak? Editornya ditutup aja. Nah, ini tinggal ke panah atas pakai kursor panah atas load. Diketik Ini. ulang aja. Load. Nah, iya. Mantap. Oke, nah udah Makasih, bisa. Bapak. Iya. Oke. Nah, tadi ada file X. Jadi X ini sebenarnya matriks isinya 200 baris 320 kolom. Kalau kita ketik di sini nanti dia print tuh. Ini nih matriksnya banyak banget nih. Jadi sebenarnya dia angka, cuma sebenarnya ini adalah gambar badut itu. Jadi kalau kita mau tampilkan kita pakai command namanya image sc ya. Ya. Sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Cara nampilin angka-angka ini gimana tadi ya Mas? Mas Mbak. Ngetik X kapital Mas, coba Mas. Gimana Terus Mas? di enter. Oh, Ketik X. X Oke, kapital siap. lalu di enter. Oke. Makasih Mas. Oke Mas.
Oke, ya. Jadi untuk menampilkan gambarnya kita pakai ini image SC, buka kurung gitu ya, X besar, karena kita nama variabelnya X besar ya. Huruf besar sama huruf kecil pengaruh, jadi kalau kalian ketiknya X kecil nanti dia nggak akan komplain nggak ada X kecil. Nah, terus kurung tutup gitu ya, titik koma. Nah, sini ada map ini untuk warnanya ya. Jadi kalau kita tampilkan gini aja sebenarnya dia keluar, tapi warnanya warna default. Defaultnya si Octave ini warna namanya Viridis gitu, tapi hijau hitam ke kuning kehijauan. Jadi karena kita ada dikasih warnanya ini map ya. Kalau kita bisa ganti warnanya pakai color map. Nah, itu map ya, karena nama variabelnya map. Jadi kalau kita color map, dalam kurung map, kita ketik nanti ini ya, warnanya ganti sesuai warnanya dia gitu ya. Kalau kita nggak pakai color map ini, dia kasih default, warna defaultnya dia adalah yang Viridis itu kalau nggak salah. Jadi kalau di help color map, sini ada warna-warna color mapnya dia. Defaultnya ini yang namanya Viridis yang tadi hitam ke kuning ke hijau, hitam hijau kuning gitu. Ya. Nah, jadi kita tahu sebenarnya kalau matriks X ini sebenarnya dia menyimpan informasi gambar muka badut gitu ya. Dan di sini kita tahu dia 200 baris. Jadi kalau kita lihat di sumbu Y, sumbu vertikal, dia 0 sampai atau 1 sampai 200. Berarti dia ada 200 baris atau 200 sampel gitu ya. Dan dia ada 320 kolom. Jadi kalau kita lihat di sumbu horizontalnya atau sumbu X, itu dari 1 sampai 300, lebih 320 gitu di paling kanan. Ya. Karena dia ada 320 sampel. Oke. Nah, sekarang kita mau coba ambil ini ya. Tadi ya. Kita ambil matanya si badut itu ada di posisi baris ke-50 sampai 110, kolom 150 sampai 220. Berarti kita pilih select gitu ya. Select X. Kita pilih yang dari matriks X, tapi kita pilih hanya baris 50 sampai 110 gitu ya. Kolomnya kita pilih dari 150 sampai 220. Kolomnya 150 sampai 220. Titik 2 itu berarti sampai hingga gitu ya. Oke, kita kasih titik koma di belakangnya supaya dia nggak print out ini hasilnya. Kalau kita nggak kasih titik koma, dia akan print out hasilnya itu. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita di akhir komen kita kasih titik koma, dia nggak akan print out hasilnya. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba tampilkan yang X ini. Tadi ini ya gambarnya. Sekarang kita coba tampilkan yang kita pilih, select X ini. Figur ini berarti nanti kita buka ini baru ya, figur window baru. Kalau kita nggak pakai figur, nanti gambar ini akan ditimpa gitu. Jadi gambar ini hilang, akan ditimpa yang baru. Kalau kita pakai figur, nanti dia buka window baru, figur window baru. Kemudian kita sekali lagi pakai image SC gitu ya.
Kalau tadi X, berarti sekarang yang udah kita pilih, berarti yang select X saya kasih namanya ya. Sorry, select X. Ya. Yang color map-nya adalah yang map ya. Ini kita klik, nah berarti ini dia mengambil gambar mata atau dia mengambil hanya baris ke 50 sampai 110, sampai 110 gitu ya. Kolom 150 sampai 220, berarti dari sini. Jadi kurang lebih yang diambil adalah yang ini, gambar yang ini. Ya, gitu ya. Jadi sama Enggak, aja Pak. kalau Saya kita, yuk. belum jadi, Pak. Masih belum bisa select masih. Pak Pev, bisa diulang penjelasannya tadi Pak, yang 50 ke 110 itu gimana Pak? Mohon maaf. eh jadi kita gini, kita pilih matriks X kan ya namanya ya, aslinya ya. Kita tulis nama matriksnya yaitu matriks X besar. Cuma dalam kurung kita pilih kita nggak ambil semuanya, tapi kita hanya ambil baris ke 50 sampai 110. Titik 2 tuh artinya sampai gitulah ya, hingga. Barisnya adalah baris 50 sampai 110. Kemudian koma ini berarti dimensi berikutnya atau kolomnya gitu ya. Tadi pilih baris, sekarang pilih kolom. Kolomnya adalah dari kolom 150 titik 2 hingga 220 gitu. Kalau baris itu maksudnya X-nya Pak ya? X plus kolom Y itu ya berarti ya? Baris itu ini nih, baris itu ini sumbu vertikal. Oh, vertikal. Sumbu Oke. Y. Jadi ini kan sebenarnya kayak matriks nih. Kayak dia punya jumlah baris 200, jumlah kolomnya 320. Kalau saya ambil baris 50 sampai 100 itu kan yang ini ya. Berarti saya ngambil iya. gambar di bagian ini sampai sini. Kemudian kolomnya 150 sampai 220. 150 itu kan sini sampai 220 tuh sini. Berarti perpotongannya kan itu daerah ini ya. Oh iya, baik Pak. Clear, Jadi Pak. kita ngambil gambar matanya ini aja nih. Intinya itu sih. Ini kan ada angkanya nih, angka 50 di sini, 100 ini. Ini adalah jumlah barisnya nih. Kayak gitu ya. Jadi sama kayak kalau kita simple punya apa ya, misalkan saya bikin matriks A, misalkan 3 baris 3 kolom gitu ya, saya kasih ya angka aja, yang asal aja ya, titik koma. Ini baris pertama, jadi baris pertama isinya kolom pertama 3, kolom kedua 6, kolom ketiga 8. Terus baris kedua saya pindah pakai titik koma ya, titik koma berarti dipindah baris gitu. Baris kedua saya kasih angka 5, 8, 2 gitu ya. Baris ketiga ini ngasal aja sih, 2, 8, tutup kurung ya. Atau saya nggak usah kasih ini biar di print ya. Nah berarti saya bikin matriks A isinya 3, 6, 8 gitu ya. Terus 5, 8, 2, 6, 2, 8 seperti yang saya ketik ini ya. Oke. Nah kalau saya plot matriks A ini, image SDA, tampilannya dia kotak. Ada 9 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan warna yang beda-beda. Berarti warna biru yang ini adalah 3 gitu ya. Warna hijau yang tengah nih 6. Kuning 8. Gitu ya. Jadi sebenarnya gambar itu representasi dari matriks sebenarnya. Gambar digital ya, gambar digital itu sebenarnya representasi dari matriks.
Kalau ini ada banyak, ini gambarnya nanti jadi makin detail gitu. Gitu ya. Jadi maksudnya gitu sih. Ini kalau saya tampilin color bar-nya gitu, color bar harusnya kelihatan sih. Nah, ini yang kuning itu adalah 8 ya. Jadi ini 8, ini juga 8, ini 8 di sini. Yang hitam atau yang gelap ini yang 2. Berarti 2 itu ini, 2 dan ini. Gitu ya. 3 ini biru tua. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya gambar atau digital information digital image itu sebenarnya matriks, operasi matriks di dalam. Pak, nanya dong Pak. Yuk. Kenapa? Kapan sih kita pakai titik koma, kapan kita tidak pakai apa ya? Titik koma. Oh, kalau kita nggak pakai, kita pakai spasi, itu berarti kita misahkan antar kolom. Jadi ini kolom 1, ini kolom 2, kolom 3. Kalau untuk pindah ke baris, pindah bawah ke bawahnya itu pakai titik koma gitu. Kalau Oh, nggak, maksud spasi saya itu ini Pak yang di figure image SC, ya Pak. Yang di bawah ini Pak, figure image SCA, ini kan dia kalau kita execute kan pakai titik koma nih Pak. Sedangkan di color bar ini enggak gitu loh. oh, iya itu apa tadi kalau kita nggak pakai titik koma dia akan print out ini jawabannya. Cuma Oh, color bar kan jawabannya ya nggak ada ya. Maksudnya dia cuma komen untuk menampilkan ini di sini gitu, color bar di sini. Jadi dia nggak di print out, nggak ada print outnya. oke Pak. Ya, beda kalau saya misalkan itu 4 kali 5 gitu, di print 20 jawabannya. Karena saya nggak kasih titik koma, tapi kalau 4 kali 5 saya kasih titik koma, dia nggak print jawabannya, gitu ya. Nah, color bar ini karena dia nggak ada print out-nya, karena dia komen untuk nampilin ini aja. Jadi kalau kita kasih titik koma sama nggak kasih titik koma ya sama aja, dia nggak ada print out-nya gitu. Gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba flip gambarnya ya pakai transpose ya. Transpose berarti cuma XT ini ya X transpose gitu. X transpose cuma tinggal kasih ini aja apa apostrofi ya. Gitu. Jadi kalau kita mau tampilkan figure image X transpose gitu. Kalau mapnya map. Nah, hasilnya gambarnya ke flip ya, ke flip, ke transpose. Berarti kalau di matriks namanya transpose matriks gitu ya. Nah, sekarang ini untuk yang kita pecah 2, di sini kita pakai reshape ya. Reshape ini dia bisa untuk mengubah ukuran matriks, tapi jumlah ininya harus sama, jumlah apa? Jumlah angka penyusun matriksnya. Dimensinya bisa berubah, tapi angka unitnya itu harus tetap. Jadi kalau di sini kita punya 200 baris, 320 kolom gitu ya. Berarti jumlah sampelnya harus sama.
jumlah sampelnya ada 200 kali 320 itu adalah 64.000 sampel kita punya. Jadi kita bisa reshape matriksnya ke dimensi lain atau ke ukuran lain, tapi jumlah sampelnya harus tetap 64.000, nggak boleh berkurang, nggak boleh tambah gitu ya. Jadi kita coba reshape, X reshape gitu ya. Matriks X, kita reshape matriks X menjadi 100 baris. Karena ini berkurang setengah, berarti kolomnya jadi dikali 2 gitu ya, jadi double. Karena barisnya berkurang setengah, kolomnya jadi double, 640. Kalau kita tulis 600 gitu ya, ini dia akan error nih. Dia komplain. Cannot reshape 200 kali 320 ke dalam 100 kali 60 karena jumlah sampelnya berubah gitu, nggak 64.000. Jadi kita harus reshape tapi jumlah sampelnya harus tetap. Jadi kita bisa ubah karena ini barisnya kita bagi 2, berarti kolomnya kita kali 2 gitu ya. Nah, kalau ini kita plot, itu gambarnya nanti jadi selang-seling gitu ya. X reshape ya. Nah, ini gambarnya akan jadi selang-seling kalau kita zoom di sini ya. Gambarnya jadi kayak numpuk-numpuk. Jadi sebenarnya ini selang-seling. Jadi ini adalah baris 1 sampai 100 gitu ya. Kemudian yang bawah yang kolom sebelahnya ini adalah sejatinya harusnya ini baris 101 sampai 200 gitu ya. Cuma karena dia di reshape, dia disisipkan ke sebelahnya. Jadi kenapa jumlah kolomnya jadi 2? Karena ada sisipan dari bagian bawah dari barisnya ini gitu ya. Jadi kenapa ini jadi selang-seling gitu ya. Nah, sekarang kalau kita select yang enggak kolom yang ganjil, berarti X1 gitu ya. Kita select kolom yang ganjil, XR, semua baris kita pilih kolomnya, ini kolom ganjil, berarti kolom 1, lompat setiap 2 hingga 640 atau 639 gitu ya. Terus kita plot X1, maka ini yang X1 adalah yang bagian atasnya aja gitu ya. Sebaliknya kalau kita ambil kolom yang genap X2 misalkan, kolom yang genapnya berarti semua baris kita ambil, kolomnya adalah kolom yang genap, berarti kita mulai dari kolom 2, lompat setiap 2 sampai 640 gitu ya. Dan kita plot X2 nah, ini adalah gambar bagian bawahnya. Jadi gambar kita terpisah 2 sekarang, bagian atas atau bagian mata sama bagian bawah, yaitu bagian hidung dan mulut gitu ya. Nah, kalau kita mau tampilkan dalam satu figure window juga bisa, berarti kita pakai subplot. Kita bikin jadi 2 baris, 1 kolom. Gambar yang pertama itu yang X1 yang bagian atas. Kemudian subplot
2 baris, 1 kolom gambar yang kedua. Kita plot yang X2. Oh iya, ini saya mana ini? Sebentar ya, ininya hilang saya sebentar. Ini kemana ini? Pak, kalau di Octave ini kita bisa copy bahasa program yang di atasnya nggak sih Pak misalnya? Bisa apa? Sorry. Bisa copy perintah sebelumnya gitu. Oh bisa pakai kursor atas saja sebentar ya. Ini saya window-nya kok jadi ke maximize sebentar. Balikin nih sebentar. Sebentar ya, sebentar. Bisa kayak Mas, bisa Mas. Cuma nanti kalau waktu ngeklik nggak bisa pakai kursor waktu mau ganti perintah. Pakai apa? Pakai arrow itu. Oke, untuk ini ya sebentar. Ini saya Oke, ini jadi ke maximize nggak apa-apa loh. Mana ini? Oh, oke, sebentar ya saya tutup dulu ya. Ini. Oh, oke. Saya buka dulu. Oh, perintah sebelumnya bisa pakai kursor ini atas bawah nih. Ini untuk tampilin sebelumnya. Oh, di sini kan ada ini juga ya. History bisa di type in sebenarnya. Saya kok nggak ini? Oke, sebentar. Jadi bisa pakai ini nih. Kursor. Oh, saya punya hilang ya. Oke. X1. Saya ulang sebentar ya ini ya. Tadi. X. X1 itu satu
Nah, tadi kita mau plot ya, plot 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 2 1 1 itu kemudian yang 2 1 2 itu adalah ini X2 ya, bagian bawah. Oh, kayaknya nggak pakai spasi, sorry. Harusnya nggak pakai spasi. Nah, ini ya, jadi yang atas dan bawah tadi kan dipisah ya, sekarang saya gabung dalam satu window gitu. Ini maksudnya subplot 211 berarti saya bikin dua baris ya. Ini ya plotnya. Di sini kan ada 2 baris nih, atas bawah gitu maksudnya. 2 baris, 1 kolom karena cuma ada 1 ini gambar. 2 baris, jadi gambar atas, gambar bawah, 1 kolom karena ada 1 aja kolomnya. Kemudian 1 itu yang indeks 1 berarti yang atas. Kalau 2 1 2 berarti 2 baris 1 kolom, 2 indeks kedua itu yang bawahnya berarti. Ya. Ini maksudnya ya. Oke, ini bisa dicoba sendiri kali -1 ya tampilan. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bentar Pak, saya masih bikin Apa, bahasa kenapa? program. Masih bikin bahasa programnya ini Pak, figure subplot ini. Apanya? Oh, ini sini. Subplotnya iya, ini cuma kosmetik aja sih. Cuma untuk tampilan aja sebenarnya. Oke, kalau enggak, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon izin akhiri di sini dulu ya, karena saya ada keperluan lain. Nanti minggu depan kita mulai di jam yang sama ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Tadi agak macet di jalan, jadi karena hujan ya. Jadi saya agak telat tadi. Oke, sampai ya ada yang mau tanya? Enggak, oke. Kalau enggak, saya izin dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya, insya Allah ya. Ya Pak. Ya, selamat istirahat, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bevito. Ya, terima kasih ya semua ya. Nanti kalau ada perubahan saya infokan di WA ya. Siap, Pak. Siap. Terima Siap, Pak. kasih ya. Izin live ya. Iya, Pak.